Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janessa Pragita S dengan NIM 190565201034 bersama teman saya Dewi Ariska Simatupang dengan NIM 190565201001. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pegawai. Keselamatan dan kesehatan kerja pegawai. Keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Ada 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain: yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis perlindungan sosial tenaga kerja. Perlindungan sosial adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk memungkinkan tenaga kerja mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Kesehatan kerja termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kesehatan kerja memuat aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan tenaga kerja semaunya. Ini juga berfungsi untuk membuat pengusaha memandang tenaga kerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga tenaga kerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal tenaga kerja melakukan pekerjaannya. Jenis perlindungan yang kedua ada jenis perlindungan teknis tenaga kerja. Perlindungan teknis adalah jenis perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar tenaga kerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Berbeda dengan perlindungan kerja lain, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah. Bagi tenaga kerja, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram, sehingga tenaga kerja dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Bagi pemerintah dan masyarakat, dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan, baik kualitas maupun kuantitas. Jenis perlindungan yang ketiga ada jenis perlindungan ekonomis tenaga kerja. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal tenaga kerja tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar hendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor peralatan. Faktor lingkungan. Penyebab kecelakaan kerja yang pertama adalah karena faktor lingkungan. Faktor ini berkaitan dengan standar kenyamanan dalam lingkungan kerja yang tidak serasi. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang digunakan oleh lingkungan adalah sebagai berikut. A. Lokasi kerja. Bekerja di sebuah area terbatas memiliki risiko lebih berbahaya dibanding dengan bekerja di ruang terbuka. Selain itu, risiko tinggi juga menghampiri para pekerja yang bekerja di ketinggian tertentu. B. Desain tempat kerja. Tempat kerja idealnya sudah didesain dengan sejak awal, tetapi kenyataannya masih ada saja kelemahan pada desain tersebut, selain membuat tempat kerja tidak sepenuhnya
Selanjutnya adalah faktor manusia, penyebab kecelakaan kerja yang kedua yakni akibat faktor manusia. Hal ini berkaitan dengan perilaku manusia, kesehatan pekerja, pelatihan keselamatan, hingga penggunaan alat pelindung diri. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja yang dipengaruhi oleh manusia adalah sebagai berikut. A. SOP atau prosedur. SOP yang tidak memperhatikan keselamatan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan kerja karena sangat penting mengevaluasi semua prosedur kerja yang sudah disusun secara berkala. B. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendidikan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan. Pelatihan ini juga lebih mengutamakan praktik dibandingkan teori dan di lingkungan dalam rukun waktu relatif singkat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pemeliharaan alat-alat kerja untuk menekan munculnya kerusakan hingga kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja yang ketiga yaitu karena peralatan. Adapun sejumlah faktor penyebab kecelakaan kerja dipengaruhi oleh peralatan sebagai berikut ini. A. Rancangan alat. Alat yang dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, sehingga alat-alat yang digunakan harus aman dari sisi ketiga. B. Kondisi mesin. Sebaiknya segera memperbaiki mesin dan jangan digunakan lagi bila memang sudah tidak memadai. Ketersediaan pengaman dan perlengkapan lainnya juga harus dipastikan dengan benar terlebih dahulu, sehingga faktor penyebab kecelakaan kerja mampu dikurangi dan memperhatikan kondisi mesin. C. Posisi mesin. Posisi dan jenis mesin merupakan mampu menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja. Keduanya mampu mempengaruhi keamanan dan kenyamanan para pekerja. Oleh karena itu, posisi mesin harus diperhatikan dengan seksama. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kami ambil ke lapangan tentang bagaimana pihak pekerja memakai safety first-nya ketika bekerja, seperti memakai topi helm dan sepatu, sarung tangan, dan juga baju kerja yang sudah sesuai dengan peraturan. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pegawai. Terkurang dan terlebih kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.